Bab 1858 Ketekunan Dia. Bukankah kau hanya mengincar pil menembus bencana milikku? Tanya Deon menyeringai. Sambil berbicara, Deon mengeluarkan sebuah botol. Yang terkandung dalam botol tersebut adalah pil menembus bencana. Aku gunakan pil menembus bencana ini untuk bertaruh denganmu. Bagaimana? Lanjut Deon. Pogin tetap tenang, tanpa menunjukkan kegembiraan saat melihat pil menembus bencana yang ditunjukkan Deon. Bagi siapapun yang menembus dari alam transenden ke alam surgawa, mereka harus menjalani bencana surgawi. Pil menembus bencana sangat meningkatkan kemampuan seseorang untuk menahan bencana surgawi. Bagi siapapun yang akan menembus ke alam surgawa, itu pil yang sangat berharga. Ujar dia. Beberapa master yang lebih lemah yang hadir tidak jelas tentang efikasi pil menembus bencana, tapi mereka semua mengerti bahwa ketika seorang master dari alam transenden ingin menembus ke alam surgawa, mereka harus menjalani bencana surgawi. Hanya mereka yang melewati bencana surgawi yang bisa disebut sebagai master di alam surgawa. Tapi, banyak dari mereka yang akan binasa selama bencana surgawi. Memiliki pil menembus bencana setara dengan menambahkan tindakan penyelamatan nyawa saat menembus ke alam surgawa. Dapat dibayangkan seberapa berharganya pil menembus bencana. Sekarang, Deon ingin menggunakan pil menembus bencana yang begitu berharga untuk bertaruh demi posisi Pogin sebagai pemimpin sekte. Saat semua orang memandang Pogin menerima taruhan, pil menembus bencana memang sangat berharga, tapi tidak berguna bagiku. Ujar dia. Kau takut bertaruh? Tanya Deon mengerutkan kening. Karena kau bersikeras memberiku pil menembus bencana, akan tidak adil bagiku untuk menolaknya. Kalau kau ingin bertaruh, aku akan ikut. Jawab Pogin tersenyum samar. Bagus. Keduanya segera menetapkan taruhan. Kerumunan di tempat kejadian menunggu kemunculan Jerry. Tidak banyak antisipasi untuk duel saat ini antara kedua bakat teratas dari sekte bela diri. Jeremy dan Duke berdiri di tengah arena, keduanya saling menatap dengan permusuhan. Salah satunya adalah murid Pogin, dan yang lain adalah cucu Deon. Keduanya memiliki posisi tinggi di sekte bela diri. Tapi, karena dendam antara guru mereka dan kakek mereka, mereka sekarang saling bermusuhan. Jeremy, kali ini, aku akan mengalahkanmu. Biarkan semua orang di sekte bela diri tahu siapa di antara kita yang lebih kuat. Ujar Duke menatap Jeremy dengan tatapan tajam. Saat ucapannya terdengar, aura bela diri yang ganas meletus dari tubuhnya. Tapi, ini belum berakhir. Aura bela diri di tubuh Duke terus meningkat dengan cepat. Dalam sekejap, telah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap tengah puncak. Dia akan menembus. Seru seseorang terkejut. Duke baru berusia 40 tahun, dan dia akan menembus ke alam transenden tingkat 9 tahap akhir. Kalau aku tidak salah, orang terakhir yang menembus ke alam transenden tingkat 9 tahap akhir pada usia 40 tahun, adalah wakil pemimpin Miroh, bukan? Pogin yang duduk di kursi depan, mengerutkan kening. Bukan karena dia tidak senang dengan kemajuan Duke, tapi karena dia merasakan aura yang berbeda dari Duke, yang tidak tampak berasal dari teknik sekte bela diri. Yang paling penting, Duke masih jauh dari mencapai penembusan, tapi tiba-tiba dia akan menembus, ini pasti ada masalah. Jeremy yang berada di atas arena juga mengerutkan kening. Kalau Duke benar-benar menembus ke alam transender tingkat 9 tahap akhir, dia harus juga menembus untuk memiliki kesempatan melawan Duke. Tapi, ia belum siap untuk membuat terobosan. Di antara murid-murid yang mengikuti ajaran Pogin, ialah yang paling lambat dalam mengembangkan diri. Beberapa rekannya bahkan sudah melampaui kemampuannya, bahkan ada yang sudah masuk ke dalam kuil sekte. Tapi, kemajuannya yang lambat bukanlah karena kurang bakat, melainkan setiap langkahnya begitu kokoh. Kalau ia ingin membuat terobosan, ia bisa melakukannya kapan saja. Tapi, ia merasa belum stabil di alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Tiba-tiba, boom! Aura bela diri di tubuh Duke melonjak, mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir dalam sekejap. Telah berhasil membuat terobosan. Semua master sekte bela diri terkejut. Duke yang berusia 40 tahun,
berhasil mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir. Kecepatan kultivasinya sungguh luar biasa. Jeremy, kau akui kekalahanmu sendiri. Atau aku harus memaksamu meninggalkan arena pertarungan? Tanya dengan nada angkuh dan penghinaan terhadap Jeremy. Jeremy tak berkata apa-apa, wajahnya serius saat menatap Duke, lalu melepaskan aura bela dirinya. Alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Tampak ada kesenjangan kecil di antara mereka, dan hasil pertarungan sepertinya sudah ditentukan. Tapi, Jeremy tidak patah semangat. Telah meluncur ke arah Duke dengan cepat. Huff! Duke menggerutu, sinar tajam melintas di matanya saat ia mengumpulkan momentum pada tinjunya kanan, lalu mengayunkannya dengan keras. Boom! Dentuman keras bergema. Di tengah keheranan semua orang, tinju Duke menghantam dada Jeremy dengan keras. Jeremy memuntahkan darah dan terhuyung mundur 7 atau 8 langkah sebelum berhenti. Ketika ia berhenti, wajahnya pucat dan sakit, dengan bekas darah di sudut mulutnya. Aura bela dirinya juga melemah secara signifikan. Sebaliknya, aura Duke sangat kuat, penuh semangat pertarungan. Jeremy, ku beri kau kesempatan terakhir. Akui kekalahanmu sekarang dan tinggalkan arena pertarungan, dan aku akan berpura-pura tak ada yang terjadi. Atau, kalau kau masih merasa punya kekuatan untuk melawanku, aku tak akan menahan diri lagi. Aku akan memberikan segalanya dalam pertarungan kita berikutnya. Cibir Duke sambil menatap Jeremy. Ucapan Duke syarat ancaman. Pogin yang duduk di bangku penonton, tampak sangat serius. Duke sengaja memaksa Jeremy untuk mengakui kekalahan. Kalau Jeremy menyerah, itu pasti akan sangat mempengaruhi keadaan mentalnya dan berdampak negatif pada perkembangan bela dirinya di masa depan. Bukan hanya itu juga akan mempermalukan Pogin, gurunya. Tapi kalau Jeremy bertarung dengan gigi, ia pasti akan kalah. Kecuali, kalau Jeremy juga bisa membuat terobosan ke alam transenden tingkat 9 tahap akhir. Tapi, setiap langkah bela diri Jeremy begitu kokoh. Kalau ia membuat terobosan sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Duke, bagus sekali. Kalau Jeremy mengaku kekalahan, kau tidak boleh menyentuhnya. Tawa Deon sangat puas dengan hasil ini. Setelah itu, ia melemparkan tatapan pada Pogin. Pogin tidak mempedulikannya, ia hanya melihat Jeremy di tengah-tengah arena dengan ekspresi serius. Jeremy menggenggam erat kedua tinjunya sambil menatap Duke dengan tekad, sekalipun di alam transenden tingkat 9 tahap akhir, kau hanya seperti ini saja. Ujar dia menggertakkan giginya. Setelah itu, ia meluncur menuju Duke. Setelah bertahan begitu lama, ia tidak bisa memilih untuk menyerah sekarang. Jeremy memilih untuk tidak membuat terobosan dan sebaliknya, bertarung melawan lawan yang sudah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir dengan kekuatan alam transenden tingkat 9 tahap tengah miliknya. Bersambung. Bab 1859 siap menggunakan kekuatan mematikan. Huff. Melihat Jeremy masih berani melawan, kalau kau ingin mati, akan aku kabulkan permintaanmu. Ujar Duke ketus. Setelah itu, seiring suara dentuman keras, Duke menuju arah serangan Jeremy. Pergi kau, teriak Duke mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan ke depan. Tang! Dalam sekejap, Jeremy menyerang dengan telapak tangannya, tinju mereka bertabrakan, meledak dengan aura bela diri yang menakutkan dan menyapu ke segala arah. Sangat kuat. Para penonton di sekitar terkejut. Apakah ini pertarungan antara Master Alam Transenden tingkat 9 tahap tengah dan yang baru memasuki Alam Transenden tingkat 9 tahap akhir? Meski mengatakan keduanya telah masuk ke Alam Transenden tingkat 9 tahap akhir selama bertahun-tahun, tidak ada yang akan meragukannya. Keduanya bertarung dengan sengit, Duke tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap pukulan mengandung kekuatan besar, ditujukan hanya untuk melumpuhkan Jeremy. Jeremy terus mundur, meski kekuatannya tangguh, lawannya, Duke,
tidak kalah dalam bakat bela diri dan sudah menembus alam transenden tingkat 9 tahap akhir. Bagi Jeremy bertahan sudah sangat sulit. Kalau ini terus berlanjut, hanya akan ada satu hasil, kekalahan Jeremy. Setelah Jeremy dikalahkan, konsekuensinya akan mengerikan. Dengan kegilaan Duke saat ini, Jeremy akan mati atau lumpuh dalam bela diri. Ekspresi Pogin yang duduk di tengah-tengah kursi penonton sangat muram. Sejak menjadi pemimpin sekte bela diri, dia belum pernah sebegitu marah. Menurut aturan sekte bela diri, kekerasan mematikan tidak diperbolehkan dalam latihan antara murid. Tapi, serangan Duke pada Jeremy adalah serangan mematikan. Kalau Jeremy membuat kesalahan sekecil apapun, dia akan terluka parah, dan kalau Duke tidak menahan diri, Jeremy akan terbunuh. Serangan yang kejam, ujar Darren di samping Pogin, memperlakukan sesama murid seperti ini, pantaskah dia tinggal di sekte bela diri? Hehe, ini hanya pertarungan latihan, Duke hanya memiliki keunggulan dalam ranah bela diri. Selain itu, dia tidak menggunakan kekerasan mematikan. Bagaimana bisa kau bilang serangannya mematikan? Ujar Deon tersenyum acuh. Selain itu, menurut aturan pertarungan latihan, baik salah satu pihak mengakui kekalahan atau salah satu pihak dikalahkan. Karena Jeremy belum menyerah, bukankah Duke harus terus bertarung? Darren semakin marah mendengar ucapan Deon, jangan senang terlalu cepat. Ketika Tuan Jerry tiba, kau akan menyesal berjudi dengan Pogin menggunakan pil menembus bencana. Ujar dia menggertakkan gigi sambil menatap Deon. Deon menatap dingin Darren tapi tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan Jeremy jelas lebih rendah daripada Duke, dan Duke terus menggunakan serangan mematikan. Apakah kau akan menonton Jeremy mati di atas panggung atau memiliki seni bela dirinya hancur di atas panggung? Tanya Darren khawatir melihat ke arah Jeremy di atas panggung. Pogin mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba menatap Darren, katakan padaku, apa yang seharusnya kulakukan? Haruskah kuhentikan pertarungan mereka sekarang? Tanya dia. Kalau kuhentikan pertarungan mereka, apakah Jeremy akan setuju? Dengan begitu banyak orang dari sekte bela diri yang menonton, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada mereka? Kau merasa nyawa muridmu tidak lebih penting dari pandangan orang lain? Ujar Darren kesal. Pogin juga mulai merasa geram, Jeremy sudah berusia 40 tahun, dia bukan lagi seorang anak kecil. Kalau dia sungguh tak mampu mengalahkan lawannya, lebih baik dia mengakui kekalahan daripada mempertaruhkan nyawanya demi meraih kemenangan di arena. Ujar dia berusaha menahan amarahnya. Kalau dia benar-benar rela mengorbankan nyawanya demi kemenangan di arena, maka dia tidak pantas menjadi muridku. Darren terdiam seketika. Dia sadar Pogin mengucapkan kata-kata yang benar. Jeremy memang sudah dewasa, bukan lagi seorang anak kecil. Di tengah arena, keduanya masih bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Jeremy terus-menerus terdesak mundur, namun setiap kali, dia tetap berjuang untuk melanjutkan pertarungan. Seiring pertempuran berlanjut, Jeremy sudah dilumuri oleh darah dan wajahnya terlihat sangat menderita. Tapi, dia seakan tak merasakan sakit dan terus bertarung dengan penuh semangat. Meski Duke memiliki keunggulan yang jelas, dia juga sudah sangat lelah, bahkan sedikit sesak napas saat ini. Duke jelas berhasil menembus ke alam transenden tingkat 9 tahap akhir, tapi ketika menghadapi Jeremy yang hanya berada di alam transenden tingkat 9 tahap tengah, dia tak bisa mengalahkan Jeremy dalam waktu yang sangat singkat. Ini aib yang sangat memalukan baginya. Biasanya, Master di alam transenden tingkat 9 tahap akhir dapat dengan mudah mengalahkan lawan di alam transenden tingkat 9 tahap tengah, tapi hal ini tidak berlaku untuk Jeremy. Tum! Duke menyerang lagi, mengirim Jeremy terlempar ke udara, jatuh dengan keras beberapa meter dari tempatnya. Ini sudah ketiga kalinya dia terlempar ke udara oleh serangan, darah terus menyembur dari mulutnya dan wajahnya pucat. Di tengah keheranan semua orang, Jeremy berjuang sekali lagi untuk bangkit dari tanah. Aku tidak akan menyerah, ujar Jeremy menggertakkan gigi, berdiri tegak di tempatnya dengan kedua kakinya gemetar. Tapi, semangat bela diri di dalam dirinya tetap menyala, La LJ. Mengambil napas dalam-dalam,
berusaha keras untuk mempertahankan keadaan terbaik yang bisa ia capai saat ini. Duke yang berdiri beberapa meter dari Jeremy, terengah-engah sambil menatap Jeremy dengan amarah di wajahnya. "Jeremy, jangan membuatku marah. Akui kekalahanmu sekarang dan keluarlah dari arena, aku akan berpura-pura tak ada yang terjadi. Tapi, kalau kau tak mau, aku tak akan menahan diri lagi," ujar dia menggertakkan gigi. "Heh," cibir Jeremy, "benarkah kau menahan diri tadi?" Lanjut dia ketus. "Omong kosong, kalau bukan karena aku menahan diri, dengan kekuatanku saat ini, bagaimana mungkin aku membiarkanmu melompat-lompat sampai sekarang?" teriak Duke tiba-tiba marah. Sebenarnya, dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya. Hanya saja Jeremy terlalu tahan pukul, seperti kecoa yang tidak bisa mati, terjatuh berkali-kali namun bangkit untuk bertarung lagi dan lagi. Dia memang seperti monster. Sebuah kecemasan muncul di dalam hati Duke. Tiba-tiba, dia berpikir, Jeremy yang belum mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir, memiliki kekuatan sedemikian besar. Kalau Jeremy berhasil melewati ranah ini, bukankah dia bisa membunuhnya dalam sekejap? Dengan pikiran itu, kemarahan Duke semakin memuncak. "Aku yang terkuat, kau, Jeremy, hanya semut di bawah kakiku," ujar dia marah. Saat dia berbicara, gelombang aura bela diri yang ganas meledak dari dalam dirinya. "Matilah!" teriak Duke berlari menuju Jeremy dengan LJ. Kecepatan kilat. Kali ini, ekspresi Jeremy juga menunjukkan sedikit kejutan. Karena kekuatan Duke tiba-tiba melonjak, menandakan niatnya untuk membunuh. "Beraninya kau!" Pogin yang merasakan niat membunuh Duke terhadap Jeremy menjadi marah, lah berdiri tiba-tiba dan hendak berlari untuk menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Duke sudah menyerang Jeremy, tangan Duke diangkat untuk pukulan fatal yang dituju ke arah kepala Jeremy. Kalau pukulan ini mengenai Jeremy, dia pasti akan mati. Bahkan Jeremy sendiri tidak menyangka Duke akan melepaskan kekuatan sedemikian besar dan mencoba membunuhnya. Tepat pada saat itu, sebuah sosok muda, seperti bayangan hantu, muncul di depan Jeremy dan melemparkan sebuah pukulan ke depan. Kretak. Suara benturan yang dicampur dengan suara tulang patah bergema. Tinju Duke yang baru saja dilemparkan, langsung hancur. Tubuh Duke, seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang beberapa puluh meter, jatuh berat ke bangku penonton, tepat di depan Deon. Bersambung.